Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan, pembelajaran 1. Anak-anak, Indonesia pernah mengalami masa-masa perjuangan melawan penjajah. Semua upaya dilakukan oleh para pahlawan. Siapakah yang disebut pahlawan itu? Ya, pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara pasti mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita ya. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Anak-anak, kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tentu saja tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pahlawan ya. Mereka bukan hanya mengorbankan harta mereka, tetapi juga jiwa dan raga mereka korbankan. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita dan juga mendapatkan pendidikan serta bebas mengemukakan pendapat ya. Ayo kita perhatikan pahlawan-pahlawan nasional yang ada pada gambar berikut ini. Perhatikan di layar ya. Di layar adalah gambar pahlawan-pahlawan nasional yang berada di seluruh Indonesia. Yang pertama ada Cut Nyadin dari Aceh, ada Sisingamaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua, Patimura dari Maluku, dan Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Salah satu peninggalan yang diwariskan oleh pahlawan nasional adalah sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan ini bisa kita contoh. Ayo kita gali informasi tentang pahlawan nasional. Masih ingatkah kalian bahwa banyak cara yang kita dapatkan untuk menggali informasi? Di antaranya kita bisa membaca buku-buku pengetahuan, internet, surat kabar, ataupun bertanya kepada ahli-ahli sejarah ya. Sebelum kita menggali informasi, ayo kita tuliskan informasi yang sudah kita ketahui terlebih dahulu, kemudian informasi yang ingin kita ketahui. Kita mulai dari informasi yang sudah kita ketahui terlebih dahulu ya. Contohnya, pengertian pahlawan, nama-nama pahlawan nasional, asal daerah para pahlawan nasional. Kemudian, informasi yang ingin diketahui lebih lanjut tentang pahlawan nasional. Di antaranya, bentuk perjuangan para pahlawan nasional, hasil perjuangan para pahlawan, sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan, dan strategi yang dilakukan dalam berjuang. Ini tadi adalah informasi yang sudah kita ketahui dan informasi yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, setelah kita menuliskan informasi yang ingin kita ketahui dan mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, kita bisa menuliskan informasi tersebut secara runtut dan lengkap. Berikut ini adalah contoh informasi yang sudah kita tuliskan secara runtut dan lengkap. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional yang berjuang untuk kemerdekaan. Yang kedua, pahlawan nasional antara lain Cut Nyadin yang berasal dari Aceh, Sisingamaraja yang berasal dari Sumatera Utara, Pangeran Antasari yang berasal dari Banjarmasin, Dewi Sartika yang berasal dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro yang berasal dari Yogyakarta,
Patimura yang berasal dari Maluku, dan Silas Pappaware yang berasal dari Papua. Yang ketiga, para pahlawan berjuang dengan tenaga dan pikirannya untuk mengusir penjajah di Indonesia. Yang keempat, berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa merdeka. Kita bisa menikmati kebebasan untuk menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, serta bebas mengemukakan pendapat ya. Yang kelima, sikap kepahlawanan yang bisa dicontoh yaitu rela berkorban, berjiwa kesatria, berjuang tanpa pamrih, pemberani dan pantang menyerah. Yang keenam, strategi berjuang yang dilakukan antara lain berperang, melakukan perjanjian, mendirikan sekolah, dan memberikan pembelajaran. Ini tadi adalah informasi-informasi yang sudah kita dapatkan dan kita tuliskan secara runtut ya. Anak-anak, kita sudah mengenal beberapa pahlawan nasional. Pahlawan itu adalah orang yang menonjol dalam hal keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Tahukah kalian bahwa tidak semua pahlawan itu dapat disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita cari tahu pahlawan seperti apa yang disebut sebagai pahlawan nasional. Kriteria disebut sebagai pahlawan nasional diantaranya yang pertama, berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu tadi adalah kriteria-kriteria pahlawan disebut sebagai pahlawan nasional ya. Sikap kepahlawanan para pahlawan nasional ini memberikan pengaruh baik bagi generasi penerus bangsa. Terutama bagi kalian ya, kalian bisa mencontoh sikap-sikap kepahlawanannya. Sikap kepahlawanan tersebut bisa menjadikan pedoman hidup dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan dan bisa berperan membentuk karakter bangsa. Ayo kita ingat kembali perjuangan salah satu pahlawan yaitu Patimura. Masih ingat kan kalian siapa itu Patimura? Ya, Patimura ini adalah pahlawan yang berasal dari Maluku. Kita mengenal Patimura dari berbagai cerita. Kapiten Patimura ini sangat berjasa dalam memerangi penjajah dan membela rakyat lemah, khususnya di Maluku. Nama Patimura ini diabadikan menjadi nama bandara dan universitas di Ambon ya. Selain itu, tahukah kamu bahwa gambarnya juga pernah digunakan pada uang pecahan 1000? Seperti ini ya, kalian pernah melihat kan pecahan uang 1000 yang bergambar Patimura? Anak-anak, selain dari Maluku ada juga pahlawan nasional yang berasal dari daerah lain. Misalnya dari Surabaya. Dari Surabaya ini ada Bung Tomo. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah sebuah mobil yang menemaninya berjuang melawan penjajah. Ada yang unik dari mobil Bung Tomo ini. Mobil Bung Tomo ini mempunyai desain spion mobil yang hanya ada satu di dalam mobil yang merupakan spion utama. Jadi beda ya dengan mobil-mobil yang ada pada umumnya. Kalau mobil-mobil pada umumnya kan mempunyai spion di kanan, kiri, dan di dalam mobil ya. Ada juga yang di bagian belakang. Kalau mobil Bung Tomo ini unik, hanya mempunyai satu spion utama di dalam mobil. Tahukah kamu bahwa kaca spion ini merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah mobil yang berguna untuk memperhatikan kondisi jalan? Pernahkah kalian melihat kondisi jalan dari kaca spion? Kaca spion motor ataupun kaca spion mobil? Tentu pernah ya. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Ayo kita pelajari tentang kaca spion ini. Anak-anak,
Pada kaca spion itu selalu terdapat cermin. Cermin ini bersifat memantulkan cahaya, sehingga kalian atau pengemudi bisa melihat kondisi jalan melalui permukaan cermin ini ya. Nah, berdasarkan bentuknya, cermin itu dibagi menjadi 3. Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, ada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Bayangan yang dibentuk oleh ketiga cermin ini berbeda-beda. Ayo kita cari tahu sama-sama bagaimana bayangan yang dibentuk oleh ketiga cermin ini. Perhatikan percobaan yang dilakukan oleh Made. Made melakukan percobaan pada cermin cekung. Made menggunakan sendok makan ya. Made bercermin pada sebuah cermin cekung. Bayangan yang terbentuk pada cermin cekung ini, ukuran bayangannya lebih kecil dari ukuran benda. Posisi bayangan yang terlihat pada cermin cekung juga terbalik. Jadi kalau kamu sedang berdiri, maka seolah-olah kepalanya di bawah ya, terbalik, atas dan bawahnya. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Cermin cekung ini biasanya digunakan pada lampu mobil ataupun lampu senter. Yang kedua, Made melakukan percobaan pada cermin cembung. Made membalik posisi sendok ya. Made kemudian bercermin pada cermin cembung. Bayangan yang terbentuk dari cermin cembung yaitu ukuran bayangan lebih kecil dari ukuran benda. Posisi bayangan yang terlihat pada cermin cembung ini juga tegak. Nah, kalau cermin cembung ini biasanya digunakan pada kaca spion kendaraan ataupun kaca spion mobil ataupun kaca spion yang berada di tikungan jalan ya. Nah, di percobaan yang ketiga, Made bercermin pada cermin rias. Bayangan yang terbentuk dari cermin datar ini, ukuran bayangannya itu sama besar. Posisi bayangan yang terlihat pada cermin datar juga tegak. Bayangan yang dihasilkannya pun berlawanan dengan benda aslinya. Jadi terbalik kiri kanan ya. Ketika kamu mengangkat tangan kanan kamu, seolah-olah di dalam cermin itu yang terangkat adalah tangan kiri. Seperti itu ya. Kalian nanti bisa mempraktekkan sendiri bagaimana bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung dan cermin cekung menggunakan sendok makan kalian ya. Kemudian juga melihat bayangan yang dibentuk pada cermin datar menggunakan cermin rias kalian ya. Anak-anak, tiba saatnya kita berlatih. Pada pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Yang pertama, kerjakan latihan soal yang ada pada buku tema 5 kalian halaman 97. Kemudian yang kedua, lakukanlah percobaan tentang sifat bayangan pada cermin. Kalian bisa menggunakan buku tema 5 halaman 99 sebagai panduan ya. Kerjakan tugas kali ini dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.